Baik, shalom Bapak Ibu saudari-saudari semua. Shalom. Apa kabarnya malam hari ini? Luar biasa. Haleluya, selamat tahun baru buat kita semua. Kembali lagi kita akan mengadakan ibadah perdana kita di Pencela malam hari lewat Zoom. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada pada saat ini, masih tetap rasakan berkat-berkat Tuhan dan sukacita yang kepada Tuhan. Amin. Bapak kecilin di sini, biar gede di situ. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian ini. Jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, memandang keindahan-Mu, berikan segalanya, semuanya yang ada, ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, berikan segalanya, semuanya yang ada, ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan, jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Haleluya. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi bawa pujian ini. Ganti kuncinya. Diganti kuncinya, diganti. 3D. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu, berikan segalanya, semuanya yang ada, ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Katakan, jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Sekali lagi, jadikan aku indah, indah, yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Sekali lagi, jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu dalam hidupku, ajarku
hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu taat dan setia kepadamu. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh jadikan aku indah. Oh, iya, setulus karyamu Tuhan di dalam hajatku. Harap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Tuhan, sekali lagi taat dan setia, taat dan setia kepadamu. Tuhan, haleluya. Terima kasih. Mari kita menyembah Tuhan saat ini. Mari bawa ucapan syukurmu di hadapan Tuhan saat ini. Haleluya. Terima kasih, ku bersyukur kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang kami muliakan. Mari kita tinggikan. Mari kita agungkan Tuhan saat ini. Oh, sungguh luar biasa penyertaan Tuhan. Tahun kita lewati, kita mendapatkan tahun yang baru. Engkau Allah yang dahsyat. Ku kagum akan perbuatan-Mu. Kita masih merasakan berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau sungguh baik. Kau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Mari bawa hatimu di hadapan Tuhan saat ini. Mari bawa ucapan syukurmu. Haleluya. Terima kasih. Engkau Allah kami muliakan. Jemaat-jemaat setiap hati kami sucikan, kuduskan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu dimanapun kita berada pada saat ini. Mari kita angkat tangan kita agungkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti. Sekali lagi mari angkat tanganmu, katakan, sebab Kau besar. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Katakan, tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sekali lagi, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Bapak yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat malam ini. Di mana ya Bapak Engkau mempertemukan kami kembali ibadah kami di Perdana Pencala lewat Zoom ini ya Tuhan.
Kami tahu ya Bapak, walaupun kami berada di tempat masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami tetap merasakan berkat sukacita yang daripada Tuhan. Kau berkati setiap rumah-rumah kami ya Bapak, bela ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan yang memberkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan pencela kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami siap memuji bergirang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Baik, kita akan memuji bergirang nama Tuhan saat ini. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, kita bersorak-sorak, kita semangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku akan lagu pujian dan nama-Mu. Katakan dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya. Sekali lagi dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus terkasih. Mari kita lebih semangat lagi membawa pujian ini, Yesus terkasih. Shalalala, shalalala, hey. Shalalala, shalalala, hey. Sekali lagi, shalalala, 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 hey. Shalalala, shalalala, hey. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian karena mengatakan dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus. Sekali lagi katakan dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus. Sekali lagi katakan dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus terkasih-Mu. Haleluya, Yesus terkasih. Sekali lagi katakan, ku bernyanyi, haleluya, Yesus terkasih-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, kita akan mempersiapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian ini, jalan-Mu tak terselami. Haleluya.
hadir. Sekali lagi katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita ulang pujian ini. Jalan-Mu tak terselami. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu, arti kehadiran-Mu selalu. Nyata di dalam hidup, mari kita angkat tangan, kita katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan penyertaan-Mu. Haleluya. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran. Sekali lagi katakan arti kehadiran-Mu. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Baik, puji Tuhan. Mari kita sehati, satukan hati kita berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur, Bapa yang baik. Setelah kami pada tahun lalu, di bulan Desember, berhenti penjala, dan ini pertemuan kami kembali. Yang pertama dalam persekutuan penjala tahun 2021, kami rasakan Tuhan menuntun kami. Kami rasakan Tuhan memberkati kami. Kuduskanlah persekutuan kami. Urapilah kami ya Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu yang hadir dalam persekutuan kami lewat virtual Zoom ini. Tuhan sendiri yang memberkati setiap kami dan semua perangkat-perangkat yang ada pada kami di rumah jemaat-Mu masing-masing. Hidupkanlah persekutuan kami, hidupkanlah iman kami, urapilah pertemuan-pertemuan kami. Bahkan kami tahu pertemuan kami tidak dibatasi lagi oleh tempat, tapi Tuhan terus hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berkuasa atas kami. Urapi kami semua sehingga kami menyukai firman-Mu, mengerti firman-Mu, melakukan firman-Mu. Dan kami percaya bahwa apapun Tuhan tidak bisa menggeser kebenaran firman-Mu.
Kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu lah yang membuat kami beruntung. Kemanapun kami pergi dan kemana kami melangkah. Karena itu urapilah semua jemaat-Mu, supaya mengerti dengan pengertian-pengertian seperti itulah. Engkau karuniai kami semua. Sehingga kami tidak mengarahkan mata kami kepada hal-hal jasmania, pada perkara-perkara duniawi, melainkan kepada firman-Mu saja. Supaya firman-Mu benar-benar kami pegang dan kami camkan. Supaya kami sungguh-sungguh mengejarnya lebih dari mengejar harta, emas, perak, atau keuntungan apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya jikalau kami berpegang pada firman-Mu, kami akan berhasil kemanapun pergi dan akan beruntung kemanapun kami melangkah. Urapi hamba-Mu ya Bapa, yang tidak ada apa-apanya ini, dan berkuasalah atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, selamat jumpa kembali di Penjala. Setelah tahun lalu kita berhenti minggu yang ketiga, dan setelah itu kita off. Dan minggu ini segala ibadah-ibadah kategorial kita sudah berjalan kembali. Menara doa yang mungkin belum dihidupkan, tetapi saya meminta supaya kita semua bisa ikut ya di dalam menara doa atau berdoa di rumah masing-masing. Saya tidak tahu sejauh mana kita semua menghidupkan rumah menjadi mesbah doa. Saya berpikir bahwa model ibadah seperti ini akan sangat membutuhkan waktu yang masih panjang lagi. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Bukan kita senang ada COVID ini. Tapi minimal pada masa pandemi yang katanya 100 tahun sekali muncul seperti ini. Kita bisa bayangkan kalau jemaat-jemaat yang dulu ratusan tahun yang lalu, atau katakanlah puluhan tahun yang lalu mengalami seperti ini, mereka tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Mereka harus terpisah. Tapi kita mengalami pandemi ini, COVID-19 ini, di masa komunikasi sudah sangat canggih. Sehingga sekalipun tidak bisa bertemu, gereja-gereja, pintu-pintu gereja ditutup, kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Jadi justru masih banyak kemurahan Tuhan pada kita. Dibanding gereja-gereja mula-mula, orang-orang yang dulu di bawah-bawah, seperti di China, di gereja-gereja bawah tanah, mereka tidak bisa kebaktian. Ada orang-orang yang setelah kemerdekaan Perang Korea, keluar dari persembunyian sudah pucat karena tidak dapat cahaya. Lebih banyak mereka bukan sekedar gerakannya underground, tapi mereka memang benar-benar di bawah tanah, menghindar bersembunyi dari komunis. Nah, kita bersyukur kita ada dalam kebebasan yang membuat kita terbatas karena ada hama saja, ada wabah, ada pandemi. Tapi kita tidak terpisah walaupun kita social dan physical distancing. Jadi saya mau supaya kita benar-benar mensyukuri. Yang kedua, hari-hari ini kasus-kasus COVID ini meningkat. Saya berharap kita supaya tidak egois, bahwa terlalu tidak memikirkan orang lain dengan keberanian kita untuk berinteraksi lebih banyak. Walaupun kita memang sudah mencoba 2 kali kita ibadah on-site di gereja. Saya berharap kalau saudara-saudara tidak bisa on-site dan saudara di rumah, kalau saudara saya anggap tidak datang on-site, saya menganggap saudara ibadah di rumah. Dan pertanda saudara jemaat Sola Gracia, saudara kumpul kolekte saudara di rumah. Dan saudara cantumkan di grup. Kalau grup penjala, di penjala dicantumkan kolektenya berapa, seberapapun. Kalau tidak ada disebut keluarga Hamdani Situmeang.
ibadah tapi tidak ada penjala. Haleluya, puji Tuhan. Ditulis supaya kita disiplin berjemaat. Saya perlu tahu mana lagi jemaat-jemaat Sola Gracia ini yang setia dan mana yang tidak setia. Saya sebagai gembala perlu tahu itu. Karena sebagai pelayanan pastoral, jemaat berhak menuntut pelayanan pastoral 100%. 100%. Tengah malam saudara banguni saya harus datang. Dan itu sudah saya buktikan. Tapi kalau saudara juga tidak menjadi jemaat yang baik, jemaat yang hidup suka-suka, tentu gereja juga punya perhitungan dengan saudara. Putus saya, Bapak Jem putus. Suara? Masih dengar ya? Mohon maaf, saya harus sampaikan sesuatu di awal tahun ini. Karena harusnya pandemi ini membuat kita makin solid, bukan makin sulit. Betul ada keadaan yang sulit, tapi saya minta jemaat Sola Gracia makin solid. Dulu waktu gempa pun terjadi, kita di tenda banjir, saudara turun di Simpang Jondul, gulung celana, angkat rok, tapi saudara tetap ibadah datang ke tenda. Sekarang kita makin enak di rumah masing-masing dan merindukan ibadah onsite, tapi setelah ibadah onsite, banyak jemaat juga tidak datang, tidak hadir. Kalau saya bicara kolekte, keuangan bukan berarti gereja mata duitan, maaf, tidak. Mohon maaf nih, tidak. Tapi membuktikan saudara juga jemaat, saudara harus punya kontribusi, punya bukti bahwa saudara masih jemaat. Jadi sowat gitu, kalau bahasa orang muda, sowat gitu loh. Ada onsite, tidak hadir, online juga tidak ikut. Lalu mau apa? Sementara kalau ada tanggung jawab gereja, pembagian sembako, kepedulian, dan lain-lain, tetap masih jalan. Gereja tidak pandang bulu dan tidak pilih kasih dalam hal itu. Jadi perlu ketegasan supaya gereja, penatua, diaken tidak bingung. Ya, di tengah-tengah seperti ini. Saya mau katakan itu. Yang ketiga, kita juga ibadah. Kenapa tadi tepat jam 9, jam 19? Walaupun sudah lewat 9 atau lewat berapa tadi? Lewat 3 atau lewat 2? Saya berkata tetap kita harus memulai dengan baik. Ini ibadah perjala pertama tahun 2021. Jangan lewatlah. Jangan lewat. Tetap kita ibadah, tetap disiplin. Jangan lalai. Karena belakangan saya lihat ada banyak kelalaian-kelalaian yang dikendorisasi. Sehingga sepertinya semua dirasionalisasi. Kita take over semua lagi dan kita mau tetap disiplin. Jadi kenapa saya katakan tadi kalau saudara tidak bisa dalam ibadah baik penjala atau ibadah di gereja ibadah raya tidak bisa ibadah onsite datang ke gereja, berarti saudara kami anggap online. Kalau saudara bilang saudara tidak bisa online karena di kawasan saudara tidak ada sinyal atau saudara tidak punya paket data, saudara bisa datang ke gereja. Tapi kalau saudara tidak datang ke gereja dan tidak juga online, nah tentu harus dipertanyakan apakah saudara masih Sola Gracia atau tidak. Supaya kita bisa take and give. Karena saya tahu apabila orang berkata, kan satu Pak kerajaan Allah, ya, tapi pengembalaan tidak satu. Bapa bagi hidup kita satu. Guru boleh banyak. Rasul Paulus berkata kepada orang-orang Korintus, bagimu ada banyak guru, banyak pengajar. Tapi Bapa bagimu adalah satu. Akulah Bapa bagimu. Itulah yang disebut gembala. Dan Bapa yang gembala ini mempunyai penggembalaan majemuk. Ada hamba-hamba Tuhan penatua, ada hamba-hamba Tuhan diaken. Dan semua mereka telah ditahbiskan pada angkatan pada zamannya. Di depan banyak saksi. Jadi kalau mereka bertanya, apakah ibu ibadah, kenapa Bapak tidak kebaktian? Itu kewajiban mereka yang harus mereka lakukan dan mereka bersalah kalau mereka tidak melakukan itu. Jadi jangan salah pandang dan salah memikir dan menilai kalau mereka juga datang menanya, bagaimana ibadah di sini Bu? Ada berapa persembahan kita di sini yang bisa kami kolek bersama? Jangan menganggap mereka hanya membutuhkan uang, tidak. Sampai sekarang kita masih ada pelayanan hospitality. Secara pribadi saya juga dengan Ibu Gembala masih terus melakukan pelayanan-pelayanan pastoral yang tidak perlu saya inventarisir. Karena apa yang diberi oleh tangan kiri tidak perlu tahu tangan kanan. Tetapi saya mau katakan bahwa kita ini masih tetap sekutu di dalam Kristus. Di dalam satu gereja, supaya semboyan gereja itu jangan semboyan biasa. Sola Gracia rumah kita bersama.
Jangan cuma rumah bagi saudara atau juga cuma rumah bagi saya, tapi rumah kita bersama. Hari ini kita bersyukur vaksin telah disuntikkan. Pertama-tama kepada presiden kita yang kita sangat ngeri. Saya mau beritahu ya, sangat ngeri menghadapi haters, pembenci-pembenci presiden, pembenci-pembenci kabinet Jokowi Indonesia Maju, pembenci-pembenci pemerintahan, pembenci-pembenci semua kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahan Jokowi ini tanpa pandang agama. Jadi kita nggak lihat agama, tapi kita lihat bagaimana mereka dengan hoax, dengan skeptis mengatakan, oh itu nggak ada, itu pura-pura, itu jangan-jangan bukan vaksin, itu hanya vitamin biasa, jangan-jangan itu pencitraan saja di depan publik, dia pertama, padahal itu mungkin vitamin C, penguat badan, dan lain-lain. Memang sudah banyak sekali pembenci-pembenci, pengejek-pengejek, dan kita sedang hidup pada zaman itu. Tapi kita bersyukur bahwa akhirnya Bapak Presiden sudah melakukan suntikan terhadap dirinya sebagai teladan pertama, ikuti dengan semua menteri, nanti pemangku-pemangku kepentingan kebijakan publik, nakes, para ulama-ulama, dan seperti saya, walaupun di Sumatera Barat mungkin kami setara dengan MUI, PGPI, KWI, dan lain-lain, tapi saya karena sudah menderita COVID, pernah terpapar, tidak ikut akan divaksin, tapi berharap semua proses ini kita doakan, semua jemaat, semua warga negara Indonesia diselesaikan dalam 15 bulan seperti yang diharapkan oleh Menteri Kesehatan dan 1 tahun diharapkan oleh Presiden. Semula dikatakan 3,5 tahun. Kita berharap itu berjalan lancar. Kalau ada tangan-tangan yang rela berbuat nista seperti yang dikatakan oleh Ebit PAD di lagunya, ya biar Tuhan yang berperkara. Kita percaya tanpa pandang bulu siapapun, jika ada tangan-tangan yang rela berbuat nista dalam wabah, bencana, force majeure seperti yang sekarang. Biar Tuhan, kita doakan, doa kita bekerja. Masih ingat doa-doa kita sedang dijawab Tuhan. Pembubaran ormas tertentu, pembekuan terhadap radikalis dan lain-lain. Semua adalah doa-doa kita. Kita melihat Tuhan bekerja begitu dahsyat. Itu sebabnya saya berharap tahun 2021 ini kita lebih giat berdoa, kita lebih sungguh-sungguh beribadah. Kita lebih semangat lagi, lebih berapi-api lagi. Walaupun kita dalam posisi dan kondisi distancing. Tapi api kita harus menyala-nyala. Terutama orang-orang tua. Saya tidak mengatakan bahwa anak muda sudah sangat super, tapi kita patut belajar dari anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita terus mereka tidak mau kendor. Itu sebabnya orang tua, ayah, ibu harusnya mestinya jadi teladan lagi. Nah, yang berikut saudara, saya berdoa supaya kemajuan-kemajuan saudara di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir, COVID, vaksin yang sedang didistribusikan dan disuntikan, nunggu giliran kita masing-masing. Kita tetap giat bekerja, tapi ingatlah bahwa di tengah giat kita bekerja ada hal-hal yang tetap masih kedaulatan Allah. Kita harus percaya bahwa Allah masih berhak melakukan apa saja dalam hidup kita. Saya mau bagi firman Tuhan tentang bagaimana kita harus rela, bagaimana tangan Tuhan mengatur kita. Cobalah kalau kita lihat pesawat, kita melihat peristiwa atau mencermati peristiwa pesawat Sriwijaya SJ 182 ya? SJ berapa? Hah? 182. Banyak orang yang tiba-tiba saja berakhir hidupnya. Itu ada yang sudah selamat, barangkali ada yang belum selamat dari segi iman Kristen. Ada yang tidak jadi berangkat. Semua tentu dalam pengaturan Tuhan. Ada yang tadinya mungkin menunda berangkat, tapi dipercepat berangkatnya. Sampai orang mungkin berkata, aduh, kenapa dia harus percepat dia berangkat ya?
Atau ada juga mungkin yang tercantum namanya di tiket, tapi orangnya nggak tahu kemana. Dia bilang dia ke Pontianak, padahal dia mungkin pelesiran di Bali, nggak tahu. Namanya tercantum di situ. Ya pokoknya banyak keanehan-keanehan. Ya, ketidakjujuran, ada banyak sekali. Tapi mari kita bersyukur, itu menjadi pembelajaran bagi kita, bahwa di dalam seluruh yang kita kerjakan, Tuhan masih punya kedaulatan penuh, hak penuh untuk melakukan apa saja bagi kita. Kita buka firman Tuhan dari kitab Hosea pasal 2. Hosea pasal 2. Kitab Hosea pasal 2. Hosea pasal 2. Ayat 5. Hosea pasal 2 ayat 5. Hosea pasal 2 ayat 5, begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Sekali lagi saya baca. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Secara konteks, firman Tuhan ini tidak lepas dari inti keseluruhan berita Nabi Hosea, panggilan Nabi Hosea. Saudara yang jemaat sudah lama di Sola Gracia, pasti ingat drama Natal tahun 2003. 2003, generasi tebusan Allah, yaitu bagaimana Hosea disuruh Tuhan menjadi lambang. Rumah tangga Hosea dibuat menjadi lambang hubungan Yehova, Allah Tuhan, dengan bangsa Israel. Israel yang berubah setia, meninggalkan Tuhan, bersundal dalam arti perzinahan rohani, menyembah berhala-berhala yang ada di sekitarnya. Banyak sekali penyembahan berhala di sekitar mereka, sehingga cukup alasan mereka untuk mengatakan bahwa mereka terpancing, terikut-ikut dengan berhala-berhala itu. Lalu Tuhan memanggil Hosea untuk menikahi Gomer, seorang perempuan sundal. Bayangkan Nabi menikahi perempuan sundal. Bagaimanalah perasaan kita kalau pejabat gereja kita menikahi perempuan sundal? Ini sebenarnya agak bertentangan, saudara. Saudara kalau bereksegese, menggali Alkitab, saudara akan lihat, loh bagaimana ini Tuhan? Bukankah di Taurat dilarang imam dan nabi itu menikah dengan gadis yang tidak virgin? Ketentuan untuk menikah dengan imam atau ketentuan perempuan yang akan dinikahi oleh imam, nabi, hamba Tuhan harus perawan. Itu kata Alkitab. Kok ini disuruh menikahi bukan saja unvirgin, tapi kok malah perempuan sundal. Tapi Nabi Hosea taat. Nabi Hosea tunduk. Nabi Hosea sebagai nabi, ini perlu kita catat, Nabi Hosea sebagai nabi kehilangan haknya. Saudara harusnya berkata begini, Pak, bukan cuma Nabi Hosea Pak yang kehilangan haknya. Lalu saya bertanya, lalu siapa? Kita juga Pak. Sebagai orang percaya, sebagai orang tebusan, sebagai milik Kristus, yang dari berdosa telah dibeli menjadi
tidak berdosa, yang cemar, najis, kotor, telah ditebus menjadi kudus, suci, dan berkenan. Kita juga Pak tidak punya hak. Saya jawab, amin, haleluya. Jadi semestinya kita seperti Nabi Hosea juga tidak punya hak. Nabi Hosea yang sebenarnya sebagai keluarga Israel, keturunan Nabi atau golongan Nabi, tahu persis bahwa sebenarnya anak-anak Tuhan, terlebih imam, umat, atau hamba-hamba Tuhan dilarang menikah dengan perempuan-perempuan yang dipandang cemar. Tapi Nabi Hosea disuruh menikahi Gomer. Nikahilah Gomer. Peranakkanlah dari sana anak laki-laki dan anak perempuan. Dan saudara tahu dia menikahinya. Lalu disebutkan di situ bahwa Israel itu yang dilambangkan oleh Gomer telah ditolak oleh Tuhan. Itulah pasal 2 yang kita baca. Cuma tidak kita baca dari ayat 1. Maka saya akan baca dari ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku. Dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan. Ini sebenarnya saya membacanya baik. Kalau membaca ini dengan lomba baca Alkitab yang penuh dengan interpretasi, ini yang marah ini sebenarnya. Marah. Tuhan sedang marah. Adukan ibumu, adukan ibumu. Adukan, dijauhkan dia karena dia bukan istriku, dia sundal. Biar dijauhkan persundalannya, dijauhkan perzinahannya. Marah ini. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dia biarkan dia seperti pada hari dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Tentang anak-anaknya aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab itu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Bayangkan saudara, umat Israel sudah meniadakan Tuhan. Umat Israel sudah menganggap bahwa yang ada padanya kekayaannya, makanannya, rotinya, kain lenannya, minyak-minyak harumnya, minumannya, bulu dombanya, itu semua dianggap dari kekasihnya, dari pujaan hatinya, bukan Tuhan. Ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Saudara, kita mestinya juga coba menyelidiki, coba kita menelisik perjalanan kita. Saya berharap tidak ada kita yang angkuh dan sombong, sekalipun keadaan kita sudah berubah. Dari ngontrak rumah, sudah punya rumah sendiri, haleluya, puji Tuhan. Dari dulu jalan kaki, naik angkot, sudah punya kendaraan sendiri, haleluya, puji Tuhan. Dari anak yang tidak pikirkan bisa sekolah, ternyata sudah bisa sekolah. Ternyata sudah bisa kuliah, haleluya. Ternyata sudah sarjana, haleluya, puji Tuhan. Tapi hendaknya kita tetap tahu, sadar bahwa itu semua adalah karena Tuhan. Hanya karena Tuhan. Kita harus yakin apapun yang ada pada kita. Saya sedang mengajak kita jangan lagi sebagai keluarga tapi sebagai individu. Saya harus yakin bahwa Ibu Gembala ini dari Tuhan. Ibu Gembala ini harus yakin bahwa suaminya Henry Dunan ini dari Tuhan. Itu sebabnya kalau ada kekurangan-kekurangan Ibu Gembala ini saya harus terima. Karena saya anggap dia adalah pemberian Tuhan. Itu sebabnya Ibu Gembala ini kalau ada kekurangan-kekurangan Henry Dunan Sirait itu diterimanya. Karena itu dari Tuhan. Kalau dia komplain begitu rupa sampai dia protes bahkan rusak hubungan dengan saya. Karena ketidaksetujuannya terhadap hal-hal yang buruk tentang saya, dia sedang menolak Tuhan. Karena aku ini adalah pemberiannya kepada Tuhan. Nah juga begitu terhadap benda-benda, rumah, barang, harta, semua adalah pemberian Tuhan. Kita harus mensyukurinya sebagai pemberian Tuhan. Ini penting sekali. Saudara, jangan terus membangun Tuhan sesuai dengan konsep kita. Nanti lama-lama Tuhan kita adalah konsep itu. Maksud saya begini. Boleh nggak ya kita minta berkat? Boleh. Mestinya memang harus kita minta. Karena semua berkat Tuhan
Semua yang ada pada kita adalah berkat-Nya. Tapi jangan sampai merendahkan Tuhan setara dengan berkat-berkat. Boleh nggak kita meminta pertolongan Tuhan, luput dari segala malapetaka, luput dari kecelakaan, luput dari mara bahaya? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi jangan sampai kita ukur Tuhan hanya sebatas mara bahaya itu. Kalau kita berpikir semua harus didengar Tuhan permintaan kita, wah kita ini istimewa sekali ya. Saudara, saya mau ajak saudara melihat kisah para rasul. Kisah para rasul itu, semua orang Kristen dianiaya, saudara. Dari mulai kisah para rasul sampai ke gereja mula-mula di zaman Paulus dan akhir hidup Paulus. Masuk kepada Polikarpus, bapak-bapak gereja awal. Dan terakhir dari rasul-rasul itu adalah Yohanes yang mati. Hampir-hampir dikatakan mereka itu tidak mendapat pertolongan Tuhan. Mereka nggak mendapat pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, mari camkan baik-baik apa yang saya katakan ini. Ada di depan mereka singa. Mereka dibilang, masuk ke dalam gelanggang. Mereka berdoa, Tuhan kuatkan aku. Mereka nggak bilang, Tuhan tolong aku. Kalau kau tolong aku, kau Tuhanku. Kalau nggak kau tolong, kau tidak Tuhanku. Tidak. Dan Tuhan tidak menolong mereka. Mereka mati begitu langsung diterkam oleh singa. Diterkam harimau. Dicabik-cabik oleh binatang buas. Oh, lalu gimana Pak? Berarti Tuhannya gereja mula-mula beda ya Pak dengan Tuhannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kok Sadrak, Mesak, Abednego dilepaskan Pak? Kok orang Kristen gereja mula-mula tidak? Dengar baik-baik. Sadrak, Mesak, Abednego pun, Daniel pun sebenarnya tidak minta lepas. Tidak ada catatan Sadrak, Mesak, Abednego supaya ditolong Tuhan mereka. Supaya mereka lepas dari api itu. Tidak ada catatan itu. Selidiki Alkitab, saudara. Mereka hanya berkata, kalau Tuhan menolong kami, puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan pun tidak melepaskan kami dari api, dapur penyiksaan, perapian yang Tuhanku buat itu, kami tetap tidak menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Jadi sebenarnya mereka menyerahkan wewenang itu pada Tuhan. Mereka serahkan hak itu pada Tuhan. Mau Tuhan tolong, haleluya. Tidak Tuhan tolong, haleluya. Nah, kita harusnya sudah berada pada posisi seperti itu. Sedangkan Daniel saja, Sadrak, Mesak, Abednego di ribuan tahun yang lalu sudah begitu konsepnya, apalagi kita yang sudah sangat dekat dengan pintu gerbang yang dibuka dan di mana anak manusia sebentar lagi akan melihatkan dirinya, menampakkan dirinya. Kita harus lebih sungguh-sungguh. Saya mengatakan ini sambil memperlengkapi, sambil mengatakan kepada diri saya sendiri. Saya sambil mengatakan pada diri saya sendiri. Sebenarnya saya sudah diambang kematian kan kemarin itu kan masih gawat-gawatnya COVID dan hampir-hampir boleh dikatakan kalau orang kena COVID alamat tidak ada lagi kelepasan, tidak ada lagi kesembuhan. Sekarang udah mulai banyak orang kena COVID sembuh, kena COVID sembuh. Tapi kita serahkan pada Tuhan. Ada wewenang. Kalau diberi Tuhan, kalau masih dikasih Tuhan kesehatan, berarti ada tanggung jawab lebih besar. Harus hidup lebih baik. Hidup lagi lebih sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Jika tidak, tentu sudah berakhir. Berarti harus sungguh-sungguh. Dan ada banyak hal yang dapat saya dapatkan dari Tuhan. Baik mimpi-mimpi, baik penglihatan-penglihatan. Yang tidak bisa saya ceritakan. Hanya saya camkan baik-baik dan saya harus renungkan. Dan saya geluti sendiri untuk memprepare sembilan lebih baik. Jadi mohon maaf kalau saya berkata agak tegas, itu bagian dari pergulatan pribadi saya dengan Tuhan itu sehingga jemaat lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Bisa dipahami ya, harapan saya bisa dimengerti. Jangan dipahami sebagai, oh Pak Gembala tahun baru memasuki pertama sekali pertemuan penjala langsung marah-marah ya, tegas, tidak. Saya mau mengajak kita semua untuk sungguh-sungguh merindukan surga. Merindukan tanah air surga. Kita harus mempersenjatai pikiran
Suatu waktu kita akan lepas dari semua yang kita cari dengan jerih payah hari ini. So, sekali waktu kita akan berhenti dan meninggalkan semua yang kita telah upayakan dengan sekuat tenaga. Yang kita sudah kejar dengan sekuat pikiran. Kita akan tinggalkan, kita akan lepaskan. Mau nggak mau, suka nggak suka, harus lepas dari situ. Jadi daripada dilepas secara terpaksa, mari kita lepas bersenjata diri untuk melepaskannya. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, nah Israel pada waktu gereja mula-mula itu, mereka tidak minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan tidak menolong. Orang-orang Kristen dibakar sama Kaisar Nero, diadu sama binatang buas, disiksa, disalibkan. Mereka tidak ditolong. Sepertinya Tuhan sudah betul-betul naik ke surga dan nggak pernah datang lagi. Sepertinya tidak pernah datang lagi. Jadi, apakah kekristenan mati pada zaman itu? Oh tidak. Ternyata justru kekristenan jalan terus. Lewat terus sampai sekarang. Dan saya percaya kita sedang berada pada masa yang akan kita sebut masa penganiayaan besar. Saya tidak memprediksi 1, 2, 3 tahun. Tapi kita harus mempersenjatai generasi kita untuk memasuki masa aniaya besar itu. Betul bahwa ketika sangkakala Allah ditiup, akan ada penampakan langit terbuka dan anak manusia datang, kubur-kubur terbuka dan orang-orang percaya bangkit. Itu kebangkitan pertama. Kebangkitan kedua belum terjadi, yaitu orang-orang yang tidak di dalam Yesus belum bangkit. Tapi dalam sekejap orang-orang yang percaya Yesus yang hidup, mereka diubahkan seketika dan diangkat ke pertemuan di udara, di awan-awan. Nah setelah itu terjadilah perjamuan kawin anak domba. Saya nggak mengatakan itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak. Tapi saya mau katakan, kita harus mempersenjatai pikiran kita untuk berseberangan, bersebelahan, berperang dengan dunia ini. Dan bukan malah bermesraan, mencintai, merangkul dunia ini, memeluk dunia ini, ingin memiliki segala sesuatu elemen, anasir, unsur dunia ini. Tapi malah kita harus mempersenjatai diri untuk melepaskan cengkeraman, mengalihkan pandangan dari dunia ini kepada Tuhan, pada langit baru, bumi baru. Amin, saudara? Ini penting sekali. Nah, dalam konteks Israel yang sudah bersundal itu digambarkan dengan Gomer, istri daripada Hosea tadi. Tuhan mengasihi Israel. Karena itu Tuhan harus menyekat jalan-jalan mereka. Itu yang dikatakan dalam ayat 5. Sebab itu, karena Tuhan mengasihi mereka sekalipun mereka telah berbuat sundal, Tuhan mengasihi mereka sekalipun mereka telah berzina dengan berhala-berhala lain. Berzina dalam arti bahwa Israel menyembah dewa-dewa, baik Baal, baik Asyera, baik Ashtoret, ya banyak sekali. Ada Milkom, ada Moloch, dewa-dewa di sekitar mereka, banyak sekali Baal-Baal, penyembahan banyak sekali. Lalu Tuhan bilang sekalipun mereka telah bersundal, tapi aku mengasihani mereka, katanya. Sebab akulah yang beri kepada mereka roti, akulah yang beri kepada mereka minuman, akulah yang beri mereka minyak, akulah yang beri mereka kain lenan. Makanya di ayat 5 dikatakan, sebab itulah sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok, mengurung dia sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Saudara, ini secara alegori mau saya paralelkan dengan kehidupan kita hari-hari ini. Itu sebab kalau kita seperti terhalang, jangan menggerutu. Jangan-jangan Tuhan sedang membuat pagar duri di depan kita supaya kita tidak melangkahi batas-batas apa yang dikenan, apa yang dikehendaki Tuhan dengan apa yang tidak dikehendakinya. Kita langsung marah, gagal, aduh, padahal bagusnya memang Tuhan sedang menghendaki kita di rumah saja. Tuhan sedang menghendaki kita jangan pacaran dulu. Tuhan sedang menghendaki kita, waktu kita rasa kena duri, rasa ditusuk, rasa sakit, rasa diperlakukan tidak adil, jangan-jangan Tuhan sedang menyuruh kita, ya memang tinggalkan itu. Bukan dia pasanganmu. Putus nggak apa-apa. Kau kayak tertusuk duri sekarang nggak masalah.
tidak peduli, tidak masalah. Tapi aku akan membuat kau, kalau kau tinggal tenang, aku akan menunjukkan kepadamu. Kadang ada seperti pagar tembok yang tidak bisa dibentur, mengurung kita. Kadang ada jalan yang disekat, ada duri-duri yang tajam, dan kita tidak bisa kemana-mana. Ada program yang sudah janji, ternyata orang mau janji nggak datang. Kadang-kadang Tuhan izinkan semua itu. Orang-orang berubah setia, orang-orang berubah janji. Ada yang mengkhianati kita, Tuhan sengaja izinkan. Dan itu masih seperti yang saya katakan tadi dalam pembukaan, Tuhan masih berdaulat untuk itu. Dia masih berhak untuk itu. Kadang-kadang ada, kita belum dapat izin. Kita belum dapat restu. Kita belum dapat perkenanan, belum rasa dikonfirmasi, belum dikonfirmasi. Ya, ada apa-apa. Jangan-jangan Tuhan sedang bawa kita membelokkan jalan kita ke jalan yang lain. Dibutuhkan kepekaan melalui peribadatan. Tapi kalaupun kita tidak mengerti, tidak masalah. Sebenarnya Alkitab, firman Tuhan, maaf. Firman Tuhan sebenarnya bukan untuk dimengerti, tapi untuk dipercayai. Amin. Halo. Maaf ya, agak sedikit ekstrim nih. Kayaknya ini bukan seruan teologi. Firman Tuhan bukan untuk dipahami sebenarnya. Pada prinsipnya firman Tuhan bukan untuk dimengerti. Pada prinsipnya firman Tuhan untuk diimani. Katakan amin. Syukurlah kalau kita mengimani, akhirnya kita mengerti. Barangkali mengertinya mungkin 7 tahun berikutnya baru kita mengerti. Itu sebabnya ada orang terlambat udah bertobat. Sekarang aku baru tahu Tuhan. Bukan cuma kita, Ayub sudah begitu salehnya Ayub. Tidak ada lagi orang yang lebih saleh dari Ayub di tanah timur, kata Alkitab. Di negeri Uz. Konglomerat hebat. Udah beriman, saleh, bergaul dengan Tuhan. Tapi di pasal-pasal terakhir dari Ayub 41, 42, dikatakan dulu Tuhan, dari perkataan orang sajalah aku mengenal Engkau. Tapi sekarang mataku sendiri melihat. Jadi bisa pemahaman itu datang belakangan, tapi iman harus didahului. Karena dasar dari segala sesuatu adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu, bukti dari segala sesuatu. Jadi sekalipun kita nggak paham, sekalipun kita nggak ngerti, nggak masuk akal. Gimana sih maksud Bapak itu apa ya? Nggak ngerti aku. Maksud Tuhan itu apa ya? Nggak ngerti aku. Itu maksud firman Tuhan itu bagaimana ya? Aku nggak ngerti. Ya memang kita nggak dituntut ngerti. Kita dituntut percaya. Sekali lagi katakan amin, saudara. Ini kebenaran mutlak itu. Tuhan merindukan lagi jemaat mula-mula itu hadir lagi pada generasi akhir ini. Jemaat mula-mula yang walaupun dikatakan Tuhan itu El Shaddai, Allah Maha Besar, Jehovah Sebaot dan lain-lain sudah bangkit dari kuburnya, salib dikalahkan dan lain-lain, tapi ternyata mereka diizinkan mati, dihantam singa, dihantam beruang, dihantam binatang buas, disakiti, dirajam, dibakar, disalibkan. Tidak ada pertolongan, tapi mereka tetap percaya. Ada yang digergaji, luar biasa. Kitab Ibrani pasal 11. Kalau kita baca, menggetarkan hati kita. Sangat menggetarkan hati kita, saudara. Saya mau, bapak-bapak, ibu-ibu, sungguh-sungguh mengerti hal ini, paham hal ini. Over semua keluarga. Jangan mengarahkan mereka berorientasi kepada harta, bisnis, keberhasilan dunia, dan lain-lain. Itu semua kata Tuhan dicari bangsa-bangsa. Saudara akan diberi hikmat. Oh, saudara akan lebih canggih. Semua orang beriman sudah saya lihat. Mereka bagus. Pekerjanya rapi, visinya ada, teorinya mantap. Timeable juga, ada ukuran waktunya, measurable, bisa diukur juga. Bukan berarti bahwa orang-orang beriman jadi konyol, tidak. Tetapi mereka meletakkan sesuatu di atas dasar kebenaran firman Allah. Imannya di atas. Imannya seperti lokomotif. Dan semua, apapun semua itu jadi gerbong di belakang iman itu. Itu menjadi seperti gerbong-gerbong yang boleh dimuati apa saja. Dan iman itulah lokomotif yang bergerak di depan. Mengikuti jalur rel yang ditetapkan Tuhan, itu kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari sesungguhnya jika kita melihat sepertinya ada jalan berduri-duri, ada doa belum dikabulkan, ada angan-angan cita-cita yang belum tercapai, belum terwujud,
tenang saja. Barangkali Tuhan sedang mengurung kita, Tuhan sedang memberhentikan kita, dan Dia berdaulat untuk itu sampai sekarang. Mari bersungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan, sehingga kita percaya, seperti yang dikatakan di sini, Dia akan mengejar para kekasihnya, tapi tidak akan mencapai lagi. Ketika Tuhan memulihkan kita mau melihat mereka semua berubah konsep kita. Tadinya kita gemar tentang ini berubah, suka tentang itu berubah, cara pandang kita kepada dunia sudah berubah, cara kita berrelasi sudah berubah, sudah beda, cara kita mau sukses sudah beda, konsep sukses dunia tidak lagi kita anut, prestasi yang dunia sebut kita tidak sebut lagi prestasi, berubah. Dan Tuhan telah memulihkan. Nah, saudara kekasih, kalau sudah itu, maka Tuhan akan memberi. Tapi jika tidak, katanya ayat 20, ayat 8, itu sebab aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya, anggurku pada musimnya, akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Jadi kiranya dijauhkan Tuhan, sehingga Tuhan tidak mencabut dari kita semua kelengkapan-kelengkapan. Gandum jadi kekurangan, hidup tidak penuh berkat, semua menjadi terpukul dan terkutuk. Tapi Tuhan memberikan berkatnya kepada kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Saya harap dan dalam doa saya kita semua bisa mengerti tentang hal ini. Dan Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Haleluya.